Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bertemu dalam program doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang, Rabu 3 Agustus 2022. Untuk aktivitas kita hari ini, kita akan berdoa dan membaca firman-Nya. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, atas kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga dalam lelapnya tidur kami, dan boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan penuh berkat. Kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami di dalam memahami firman ini yang akan kami pakai melalui hari yang Engkau baharui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan dari Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Saya bacakan ayat yang ke-22. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Amin. Tema kita hari ini, ku tahu tapi. Keputusan terberat dalam hidup saya ketika istri saya keluar dari tempat kerja karena kondisi hamil atau mengandung, tentu sangat sulit. Namun saran dokter bahwa hal itu adalah untuk mempertahankan janin dalam kandungannya. 2 bulan kemudian ada masalah dengan kondisi keuangan. Pendapatan yang mulai berkurang dan pengeluaran atau belanja semakin meningkat. Begitu juga dengan biaya pengobatan dan pemeriksaan kandungan istri saya juga tidak sedikit. Ini dilema saya sebagai kepala keluarga. Tegasku, ku tahu tapi selalu muncul dalam pikiranku. Tuhan Yesus dalam kesempatan pengajaran mengajak para murid untuk mempertimbangkan 2 makhluk ciptaan Tuhan, yakni burung gagak dan bunga bakung, sesuai dengan pembacaan kita. Burung gagak dianggap sebagai binatang yang najis dan haram menurut tradisi bangsa Yahudi. Tampilannya yang gelap dan menyeramkan, suaranya yang parau tidak enak didengar, dan ada yang menganggap bahwa burung gagak membawa kabar buruk atau malapetaka, dan juga ada beberapa anggapan pembawa kesialan. Tetapi burung gagak diperhatikan oleh Tuhan Yesus, sekalipun tidak punya hikmat untuk membuat atau menyimpan makanan seperti manusia, tetapi Tuhan memberikan mereka makan. Ada juga kisah burung gagak di mana Tuhan memakainya untuk membawakan makanan bagi Nabi Elia. Tanaman bunga bakung. Bunga bakung masuk golongan bunga anemonen liar, tidak punya kreativitas menenun bahan pakaian seperti manusia. Tetapi Tuhan menghiasinya dengan keindahan yang lebih dari pakaian Raja Salomo. Raja Salomo adalah Raja Israel yang punya kemegahan kerajaan dan pakaian yang terindah yang belum ada yang menyamainya. Tuhan sungguh memperhatikan segala ciptaannya. Jika para murid masih meragukan pemeliharaan Tuhan yang sedemikian detail, tepatlah jika Yesus menyebut mereka orang yang kurang percaya. Saudaraku, dari nasihat Tuhan Yesus, mari kita tidak khawatir akan makanan, minuman, tetapi yang terpenting adalah tubuh kita dan hidup kita demi kemuliaan nama Tuhan. Tidak khawatir akan pakaian kita, karena tubuh kita akan senantiasa disediakan apapun kebutuhan
dari tubuh kita disediakan oleh Tuhan. Kita semua pernah mengalami masa dilematis. Kita dapat berkata tentang kuasanya, bahwa hidup kita selalu dijaganya. Hanya keyakinan yang utuh pada janji setia Tuhan, maka kita dapat menikmati kemurahannya. Baiklah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan memelihara perintah-perintahnya. Dengan demikian, Allah sebagai sumber berkat dan damai sejahtera akan senantiasa memelihara kita dalam segala hal. Amin. Kita bersyukur hari ini ada beberapa anggota yang boleh bersuka cita karena ulang tahun, dan perkenankan saya membacakan nama-nama anggota yang bersuka cita karena ulang tahun. Agustina, Nyonya Agustina Mirna Pare, Agus Rianto S. Kandra Biring, Nyonya Marta Todingan, Asen Payung, Nardi Nilus Peter Palette, Fadri Agustian Nasa, Yohanes M. Lolo Padang, Marcelino Tandibua, Gustianus Malata, Christian Agustinus K, Peter Sumule Panggau, Nyonya Sabet Samparaya, Regina Pongrekun, Agung NG Lembang, dan mungkin ada anggota yang belum kami sebutkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam sukacitanya. Kita bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan ini. Kita satu di dalam doa syukur. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah. Tuhan sudah memberikan waktu, kesempatan untuk membaca firman-Mu. Tuhan senantiasa menuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, memampukan kami memahami dengan baik firman ini dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa buat anak-anak, para remaja, orang tua, para lansia. Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap aktivitas mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan dari sakitnya dan menyembuhkannya. Kami berdoa buat yang berduka. Tuhan tetap menghibur dan menopang dalam masa kedukaan, dan sukacita akan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang boleh bersuka cita karena ulang tahun, pernikahan, atau ungkapan syukur yang lainnya. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami tidak gelisah lagi, tidak khawatir lagi, karena Tuhan menolong kami dan menopang kami. Tuhan, kami berdoa buat para pelayan-Mu, pendeta majelis gereja. Kami juga berdoa buat kru JS TV yang boleh menayangkan doa pagi. Berikan mereka kekuatan dalam menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang boleh melihat, mendengar, dan memperlakukan renungan doa pagi ini. Berkati kami semua dalam setiap aktivitas kami. Kami juga berdoa buat pembangunan dan renovasi gereja terkhusus di Jemaat Sudiang. Berkati setiap panitia, berkati jemaat-Mu yang turut bagian dalam pembangunan terkhusus di Gereja Toraja Jemaat Sudiang. Ya Tuhan, sempurnakan kami, kuatkan kami, jangan Engkau meninggalkan kami. Dan kami juga berdoa buat bangsa negara ini. Toleransi kehidupan tetap senantiasa Engkau nyatakan, dan kami bersyukur atas semuanya itu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa pagi yang boleh ditayangkan melalui channel JS TV. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Shalom. Amin.